Jadi yang disebut sampah itu adalah ketika campur. Jadi ketika ada pampers, ya, campur dengan plastik, campur dengan sisa makanan, campur dengan kertas dalam satu wadah namanya sampah. Tapi kalau sudah terpilah, dia itu adalah komoditas. Sesat pikir. Sesat pikir sejak awal. Ketika kemudian menempatkan bank sampah sebagai entitas ekonomi. Dia itu seharusnya sistem sosial. Itu sebanal-banalnya masyarakat kita terkait dengan apa pengelolaan sampah. Seketika berubah, tidak usah nunggu waktu. Seketika berubah di satu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 3 jam dari tempat ini. Kita masuk ke Singapura, itu langsung berubah. Kan? Yang biasa buang sampah sembarangan tidak berani buang sampah sembarangan. Satu daerah yang mengalokasikan anggaran di APBD-nya itu puluhan miliar, 30-an miliar. Tapi ditumpuk di tengah. Persoalannya di hulu di hilir, tapi yang diintervensi di tengah. Puluhan miliar itu setiap tahun dibakar. Itu kenapa puluhan miliar tidak pernah berdampak pada apapun. Silakan cari lurah pundi yang purun ngurusi softtek bojone jenengan. Jenengan mau ngurusi pempes anake dhewe ra gelem. Lha iki ana lurah ngasor ki awak sak asor-asor, mosok ora percaya kowe aku. Halo teman-teman, kita kembali lagi di episode terbaru Langkah Kuda. Kali ini saya ada di Kupas Panggung Harjo, salah satu pengelolaan sampah terbaik di Yogyakarta di Desa Panggung Harjo. Bukan karena apa, karena saya baca dari semalam itu per hari ini tanggal 1 Mei TPST Piungan itu resmi ditutup. Jadi sebetulnya udah dari beberapa bulan bahkan tahun belakangan ini Jogja itu masih terbelit problem sampah yang akut gitu ya, saya bilang itu karena itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa Mas Agung hari ini tamu kita? Ya, tamu kita satu orang yang sangat dikenal lah sebagai seorang lurah yang visioner, Pak Wahyudi Anggoro. Selamat pagi Pak Wahyudi. Sugeng Enjang. Mas Agung, kali Mas Sinten? Mas Ipang, Pak. Mas Ipang, Mas Ipang dan Mas Agung. Selamat pagi pemirsa Langkah Kuda. Ya, jadi aku curiga langkah kuda iki koyo apa. Langkah kuda iki nek sekak iki muter dhisik. Siap. Nek nendang iki ndak ya muter dhisik lah. Jadi gini loh Pak Wahyudi. Tahun 2012 itu kan ada berita bahwa TPST Piungan yang menjadi satu-satunya tempat sampah terpadu di Jogja ya, itu usia teknisnya itu hanya akan sampai tahun 2020 ya. 2020 gitu. Artinya ya hampir 10 tahun sebelumnya itu sudah diberitahu lah soal bagaimana Jogja itu akan menghadapi bencana sampah. Saya sebut bencana karena itu terkait dengan banyak hal lah. Tetapi sampai di tahun 2024 itu masyarakat melihat tidak ada langkah konkret selain kemudian menutup TPST Piungan dan setiap Pemda untuk kemudian mencari solusinya. Yang kita lihat kemudian ya gerapiakan aja. Iya. Kita lihat di Jogja, di pinggir-pinggir jalan, di sungai-sungai masih banyak sampah. Nah, tadi kenapa saya sebut visioner? Di 2012 diumumkan, di 2013 Pak Wahyudi yang baru 1 tahun menjadi lurah mendirikan BUMDes yang mengelola sampah. Kenapa Pak Wahyudi? Jadi sebenarnya pengelolaan sampah di Panggung Harjo itu bisa kita letakkan dalam 3 perspektif. Atau kita bisa baca dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif sosial. Jadi kebetulan secara teknis itu sebenarnya tahun 2012 itu sebenarnya sudah tutup. Sudah tutup. Nah, secara teknis. Piungan ya. Piungan yang kemudian ada perpanjangan sampai dengan hari ini gitu ya. Satu itu artinya, dan kita sadar bahwa kemudian ya satu-satunya tempat pengelolaan akhir di Kartamanto, Yogyakarta, Sleman dan Bantul hanya TPA Piungan. Kalau kemudian itu tutup, terus bagaimana dengan sampah warga desa Panggung Harjo? Yang kebetulan
kita menjadi salah satu desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi. Secara sosiologis karakteristiknya adalah karakteristik masyarakat perkotaan, di mana kemudian persoalan-persoalan yang melingkupi warga desa Panggung Harjo ya sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan. Salah satunya adalah terkait dengan sampah, isu lingkungan. Kemiskinan di Panggung Harjo juga mencirikan kaum miskin kota, homeless, landless, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian kalau ini tidak segera kemudian kita ngambil satu langkah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, ya ini akan menjadi bom waktu. Upaya kita menyelesaikan persoalan sampah adalah dalam rangka untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan yang dihadapi oleh warga Panggung Harjo yang kebetulan karakteristiknya seperti masyarakat perkotaan tadi. Artinya ini sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan persoalan mendasar warga desa. Itu kalau dari perspektif sosial. Nah, kalau dari perspektif politik, sebenarnya ini kita letakkan dalam konteks reformasi birokrasi. Jadi kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, maka yang paling substantif itu adalah merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa. Ya, agar relasinya tidak relasi administratif, karena yang terjadi selama ini adalah ya relasi antara warga desa dengan pemerintah desa itu hanya relasi-relasi administratif. Nah, peluangnya itu terletak pada upaya kita untuk memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik pada akhirnya tidak hanya memberikan pelayanan administrasi publik saja, tetapi sekaligus memberikan pelayanan atas barang dan jasa publik. Nah, pelayanan barang dan jasa publik yang berkemungkinan untuk membangun relasi dengan keseluruhan warga desa itu salah satunya adalah sampah. Karena setiap orang memiliki memproduksi sampah. Sehingga kemudian ketika kita ngurusi sampah, maka ya kita berkemungkinan bisa membangun hubungan dengan warga desa dengan keseluruhan warga desa. Kalau kita menggunakan isu pendidikan, ya kita hanya berkesempatan berrelasi dengan warga desa yang punya masalah dengan pendidikan, gitu. Kesehatan juga semacam kalau sektoral. Maka itu kenapa kemudian di Maret tahun 2013 kita mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Itu salah satunya adalah dalam rangka untuk membangun relasi baru antara warga desa dengan pemerintah desa, agar relasinya tidak hanya relasi administratif. Nah, yang ketiga dari perspektif ekonomi, pengelolaan sampah itu relatif ideal bagi pelaku usaha pemula. Jadi kita mendirikan BUMDes itu salah satu tantangannya adalah kita tidak bisa melakukan standarisasi input, tidak bisa menetapkan syarat-syarat bagi para pengelola BUMDes, misal minimal S1, pengalaman kerja 3 tahun atau yang lain. Karena hampir pasti tidak bisa menetapkan itu. Sehingga siapapun boleh masuk, kan gitu. Siapapun boleh masuk, sehingga kita ngelola sumber daya manusia yang sangat variatif, gitu ya, dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini resiko gagalnya itu tinggi. Penting bagi kita untuk kemudian memilih sebuah usaha yang sekiranya punya resiko paling rendah. Ketemulah sampah. Gitu. Kenapa kalau sampah? Dia relatif tidak butuh modal. Dia relatif tidak membutuhkan teknologi yang rumit atau yang teknologi tinggi. Dia tidak membutuhkan sumber daya yang ahli atau kompetensi khusus. Pemulung itu tanpa memiliki apapun dia bisa hidup, hanya dengan ngambil sampah saja. Gitu. Artinya ini resikonya rendah, dia tidak butuh investasi besar, tidak butuh keahlian khusus, tidak membutuhkan teknologi yang cukup yang tinggi gitu ya. Sehingga ya kita jadikan pengelolaan sampah ini, unit ini sebagai media untuk pembelajaran. Sehingga 4 tahun pertama BUMDes kita hanya fokus ngurusi sampah. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kurva pembelajaran agar mereka punya basis pengetahuan yang cukup, basis pengalaman yang cukup bagaimana mengelola sebuah usaha yang baik. Gitu. Kira-kira sih kita letakkan dalam 3 perspektif itu. Tapi di 2013 itu kalau Pak Wahid dilihat ya, persoalan sampah di masyarakat itu apakah sudah sekompleks sekarang ya? Sebenarnya perilakunya relatif tidak berubah. Perilakunya itu ya kayak gitu terus sejak dulu. Tempat ini dulunya adalah tempat pembuangan sampah liar.
Tempat pembuangan sampah liar. Jadi kebetulan di pinggir jalan, di ujung pinggir sungai ya. Pinggir sungai, ujung sana adalah ada pasar gitu yang kemudian menjadi lalu lalang aktivitas sosial ekonomi warga desa gitu. Itu jadi tempat favorit banget tuh buat masyarakat itu buang sampah tanpa mereka harus bayar kan. Nah, terus kemudian juga di masyarakat sekitar dulunya ada penarik sampah mandiri, ngambilin sampah dari rumah tangga, terus ditumpuk aja di pinggir jalan nih. Nah, tahun 2012 akhir itu kita bongkar, kita datangkan alat berat, kita kirim kita lakukan evakuasi sampai kemudian bersih gitu. Selang 3 bulan penuh lagi. Ya, akhirnya jengkel kan. Ya udah kita sampaikan, dan tempat ini sekalian kita jadikan sebagai tempat pengelolaan sampah saja deh. Kita sosialisasi ke masyarakat nolak semua, nggak mau Pak tempat ini jadikan sebagai tempat pengelolaan sampah. Padahal faktanya dia jadi tempat pembuangan sampah liar. Dia menolaknya karena apa? Karena harus bayar atau karena ini jadi tempat sampah? Padahal tempat sampah loh gitu. Iya makanya. Aslinya kan awalnya tempat sampah kan? Iya itu. Apa karena harus bayar? Sebelumnya kan mereka hanya itu gimana Pak biar masyarakat tuh akhirnya menerima gitu loh? Iya, masyarakat yang paradoks ya kayak gitu. Lagi gimana? Akhirnya ya kita sampaikan, ini sampahnya siapa ya? Akhirnya kita. Ini sampah sinten nih? Ini sampah Kiwa Tengen, Pak. Karena saya tahu bahwa ya mereka diambilin oleh tempat penarik sampah dibuang gitu. Iya. Ini sampah warga Kiwa Tengen mestinya. Termasuk sampah jenengan. Oh, nggih, Pak, gitu kan. Ya wis sakniki memang silahkan cari lurah pundi ingkang purun ngurusi pempes anake jenengan. Silakan cari punten lurah pundi ingkang purun ngurusi softake bojone jenengan. Jenengan mau ngurusi pempes anake dhewe ra gelem. Lha iki ana lurah ngasor ki awak sak asor-asor mosok ora percaya kowe aku. Yes, akhirnya akhirnya mereka sepakat, akhirnya kemudian ya udah mulai tahun 2012 kita mulai melakukan penataan kawasan. Di tahun itu juga kan saya lihat pemerintah itu menggalakkan yang namanya bank sampah. Wah, hampir di tiap RT itu semua bank sampah lah. Kita lihat ada mulai plastik dibuat tas lah dan sebagainya. Tapi persoalan sampah nggak selesai juga sampai sekarang. Nah, kalau Pak Wahyudi melihat solusi yang dilakukan oleh Pemda ini ya, nanti kita ngobrol lagi tentang apa yang dilakukan oleh Pak Wahyudi, tapi melihat secara di luar itu dilakukan oleh pemerintah, itu tepat nggak sih dengan model-model bank sampah yang saya lihat tiap RT lah mungkin ada bahkan. Ya, yang pertama gini, bank sampah itu mungkin aku bisa sebut sebagai kesalahan sejak awal sih ya, sesat pikir sejak awal. Ketika kemudian menempatkan bank sampah sebagai entitas ekonomi. Dia itu seharusnya sistem sosial. Dia itu seharusnya sistem sosial. Keberadaannya itu penting untuk membantu masyarakat dalam menangani sebagian sampah yang tidak bisa diselesaikan oleh masing-masing rumah tangga. Tapi ketika kemudian menempatkan bank sampah sebagai entitas ekonomi, itu yang salah. Dia harusnya ditempatkan sebagai satu sistem sosial. Jadi masyarakat itu kalau yang saya tangkap ya, diiming-imingi bahwa bank sampah ini bisa menambah pendapatan ekonomi tadi dengan kerajinan dengan apa dan sebagainya. Seperti itu ya Pak Wahyudi. Jadi ketidaktepatannya itu terletak pada bank sampah itu mengelola skala ekonomi yang kecil. Jangan bisa survei, bisa lakukan riset gitu ya. Bank sampah yang terbesar pun yang disebut sebagai bank sampah induk gitu. Dia tidak akan mengelola omset lebih dari 30 juta sebulan. Tidak lebih dari mengelola dengan omset 30 juta sebulan, bagaimana mereka menghidupi kelembagaannya. Gitu kan. Karena profitnya paling maksimal 20-30%, taruh 30%. Itu ya 9 juta rupiah. Bagaimana cara bagi 9 juta untuk kemudian menggaji direktur bank sampah? Namanya saja keren, direktur bank sampah. Nah, itu yang paling besar. Apalagi yang bank sampah yang kecil. Itu paling hanya 300-400 ribu rupiah per bulan, 1 juta rupiah per bulan, 2 juta rupiah per bulan. Sehingga kemudian ketika menempatkan bank sampah sebagai entitas
Ekonomi itu satu kesalahan mendasar sebenarnya. Dia harus didudukkan pada kerangka kesukarelawanan, menjadi bagian dari ruang partisipasi masyarakat untuk bareng-bareng berkontribusi menyelesaikan persoalan. Jadi ini diletakkan itu pada perannya, gitu. Tidak kemudian memaksakan dia sebagai mewujud menjadi entitas ekonomi. Itu satu. Nah, kalau kita baca berdasarkan rantai nilainya, jadi pengelolaan sampah itu bisa kita bagi dalam 3 wilayah. Ada hulu, ada tengah, ada hilir. Hulu itu sumber sampah. Sumber sampah itu ada ya permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, infrastruktur publik dan lain sebagainya. Tengah itu adalah pengangkutan. Yang hilir itu adalah pemanfaatan. Nah, persoalan utama kita itu ada di hulu dan di hilir. Di hulu, timbulan sampah kita itu eksponensial. Karena jumlah penduduknya nambah, ya, sampahnya mesti nambah. Yang kedua, karena pola konsumsi kita itu berlebih. Tanya sama emak-emak itu, punya kerudung berapa biji di rumah? Mesti lebih dari 15. Kan gitu. Mau arisan ganti, mau kondangan ganti lagi, mau ganti lagi. Kan? Di Panggung-Harjo hari ini kita mengelola sampah sisa makanan lebih dari 1 ton setiap hari. Setiap hari? Itu setara dengan 5.000 piring yang setiap hari dibuang ke tempat sampah. Itu menggambarkan bagaimana pola konsumsi kita itu sangat berlebih. Yang ketiga, karena kesadaran kita rendah. Nah, itu yang kemudian menjadikan pertumbuhan timbulan sampah kita itu eksponensial. 10 tahun yang lalu, ini paling rata-rata hanya sekitar total timbulan sampah warga desa Panggung-Harjo itu hanya sekitar 58 meter kubik sampai 60 meter kubik setiap hari. Hari ini lebih dari 200 meter kubik. Dalam waktu 10 tahun, itu peningkatannya lebih dari 3 kali lipat. Nah, di sisi hilir ini berkesebalikan. Dia pertumbuhannya minus. Karena di sini minim pemanfaatan. Yang ada hanya ditimbun, ditumpuk. Sehingga seberapapun luas TPA itu tidak akan pernah bisa cukup karena pertumbuhannya minus. Hari ini kita tapping satu teknologi misalnya 200 ton per hari. Ini untuk fase konstruksi macam-macam butuh kurang lebih 1 tahun. 1 tahun dipasang 200 ton, ini yang di hulu ini sudah lebih dari 200 ton. Sehingga kalau dibandingkan antara kemampuan infrastruktur hilir dengan pertumbuhan di sisi hulu ini selalu saja tidak akan bakal bisa mengikuti. Karena ini eksponensial, ini hanya berdasarkan deret hitung. Ini deret ukur, ini deret hitung. Sehingga kalau dibandingkan selalu saja minus. Kan gitu. Nah, sehingga kalau pengen menyelesaikan persoalan, sekaligus menjawab kenapa tidak pernah selesai gitu ya. Nah, kalau pengen menyelesaikan persoalan, ya ini harus ada upaya serius untuk mendorong perubahan perilaku di sisi hulu. Karena potensi peluangnya hanya ada di sana. Nekan populasi tidak mungkin. Kan? Nekan konsumsi itu artinya pertumbuhan ekonomi akan turun, kan gitu. Karena motor pertumbuhan ekonomi hanya konsumsi, terutama kan, sambil belanja pemerintah dan lain sebagainya. Nah, sehingga peluangnya itu hanya ada upaya serius untuk mendorong perubahan perilaku, kan gitu. Nah, di sisi hilir ini harus ada mekanisasi input teknologi untuk meningkatkan pemanfaatan. Kenapa kok hampir semua pemerintah daerah gagal? Karena kalau kita baca anggaran, saya beberapa kali diundang untuk melakukan evaluasi kebijakan, kan gitu. Anggarannya besar, kan? Puluhan miliar. Ada satu wilayah, wilayah ya, daerah gitu. Satu daerah yang mengalokasikan anggaran di APBD-nya itu puluhan miliar, 30-an miliar. Tapi ditumpuk di tengah. Persoalannya di hulu, di hilir, tapi yang diintervensi di tengah. Hanya untuk kontrak pengangkutan doang. Kan, kontrak dengan pengangkutan, kontrak dengan tenaga PLH, semacam-macam. Yang di hulu lewat program bank sampah itu tidak lebih dari 5%. Terus kemudian di sisi lain tidak pernah diurusin, paling hanya membayar tipping fee, retribusi ke TPA dan lain sebagainya kan gitu. Sehingga puluhan miliar itu setiap tahun dibakar. Itu kenapa puluhan miliar tidak pernah berdampak pada apapun. Gitu. Pak, kalau di sini sampah-sampah ini jadi apa nantinya, Pak? Ya kita olah, karena kuncinya ada sebenarnya kuncinya ada di pemilahan. Gitu. Mungkin aku nyambung ya Pak. Ini kan di pemilahan. Nanti menyambung apa yang disampaikan Pak Wahyudi.
pemilahan ada di hulu ya. Kaitannya dengan mindset. Ya, kita perilaku, masih bisa mindset. melihat masyarakat kita memandang sampah hari ini itu bisa kita lihat dari sebuah acara di ruang publik lah. Mau nonton bareng, mau konser, mau nyun sewu lah, mungkin pengajian atau apa. Tapi setelah acara itu, kita bisa melihat cara pandang masyarakat terhadap sampah kan seperti itu ya. Artinya PR-nya kan di mindset. Betul. Terutama soal pilah perilaku. Harusnya seperti apa, Pak? Jadi yang disebut sampah itu adalah ketika campur. Jadi ketika ada pampers, ya, campur dengan plastik, campur dengan sisa makanan, campur dengan kertas dalam satu wadah namanya sampah. Tapi kalau sudah terpilah, dia itu adalah komoditas. Komoditas. Dia adalah sehingga bisa, karena komoditas dia bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan. Oke. Kan gitu. Nah, sehingga kemudian kalau yang di Panggung Harjo untuk mendorong perubahan perilaku itu kita menerapkan skema insentif dan disinsentif. Jadi insentif itu adalah apresiasi, disinsentif adalah pembebanan tambahan. Kenapa ini menjadi instrumen penting? Karena perilaku kita itu sangat tergantung dari insentif. Insentifnya berubah, perilakunya mesti berubah. Separah-parahnya masyarakat kita ya, gitu, sebanal-banalnya masyarakat kita terkait dengan pengelolaan sampah. Seketika berubah, tidak usah nunggu waktu. Seketika berubah di satu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 3 jam dari tempat ini. Kita masuk ke Singapura itu langsung berubah. Kan? Yang biasa buang sampah sembarangan tidak berani buang sampah sembarangan, yang kemudian buang sampah tercampur di sana tidak berani buang sampah tercampur. Pun demikian, saat tertib warga negara Singapura nyebrang sidik ke Batam, itu langsung berubah. Sing biasanya disiplin dadi ra disiplin, sing biasanya tertib dadi ra tertib kayak gitu. Artinya ini bukan masalah culture. Ini adalah masalah sistem. Artinya pemerintah harusnya masuk di situ. Betul. Ini harusnya momentum darurat sampah ini harusnya didorong untuk mendesain ulang tata kelola sampah. Situasi hari ini karena ada tata kelola sampah yang salah. Dan ini adalah momentumnya harusnya. Sehingga reaksi yang sporadis kayak gitu itu ya dalam konteks penanganan darurat oke lah gitu. Tapi harus kemudian harus ada upaya serius untuk mendesain ulang tata kelola sampah. Nah, yang dilakukan oleh Panggung Harjo adalah kita sedang sebenarnya dalam 2-3 tahun terakhir sejak pertama itu kita sedang melakukan eksperimentasi kebijakan bagaimana mendesain tata kelola sampah yang cukup bisa kemudian menyelesaikan persoalan sampah itu secara mandiri, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, salah satu instrumen kunci yang kita gunakan adalah kebijakan insentif dan disinsentif tadi. Jadi kalau di Panggung Harjo, kita untuk mendorong perubahan perilaku itu kita mulai tahun 2022 itu menetapkan kebijakan tarif layanan yang proporsional. Siapa yang menghasilkan sampah banyak, dia harus membayar lebih. Yang disebut sampah adalah ketika campur. Maka kemudian kalau yang keluar dari rumah tangga berupa campuran, maka semuanya akan kita jadikan dasar sebagai penetapan retribusi. Sehingga kemudian kita timbang. Jadi berat timbangan hari ini dikalikan 1.500. Kalau jenengan ngasil ke 3 kilo, ya jenengan hari ini harus bayar 4.500 rupiah. Nah, ketika yang keluar dari rumah tangga adalah berupa pilahan, maka yang kemudian yang kita yang bernilai jual rosok dan lain sebagainya itu kita beli sesuai dengan jenisnya. Yang organik itu akan kita ambil secara gratis, itu menjadi bagian dari skema insentif yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang berkenan untuk melakukan pemilahan, yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan retribusi hanyalah residu. Nah, residu ini hanya 20% rata-rata. Jadi kalau dia menghasilkan 3 kilo, ya paling hanya 6 ons. 6 ons dikalikan 1.500 per kilonya itu hanya bayar 900 rupiah. Sehingga kalau dia milah, dia akan memperoleh hanya terbebani beban retribusi yang kecil, gitu. Di samping itu dia berpotensi memperoleh pendapatan dari penjualan hasil pemilahan yang bernilai jual. Kalau dia tidak mau milah, dia harus bayar mahal. Jadi pilihannya hanya dua, bayar mahal atau milah, gitu. Itu yang kemudian mendorong dalam skala desa, gitu, karena kita hanya punya kewenangan untuk memberikan insentif dalam skala desa, itu cukup bekerja dengan baik. Gitu.
persoalannya adalah kemudian Panggung Harjo tidak hanya melayani desa, tapi juga melayani warga kota, warga lain. Dan di mana kemudian pemerintah desa tidak punya kewenangan untuk memberikan insentif bagi. Harusnya ini kemudian ditarik di skala luas kan, dalam skala kawasan, di skala daerah, skala, sehingga kemudian pemerintah bisa ikut berperan, pemerintah daerah ikut berperan untuk memberikan insentif bagi warga di luar desa Panggung Harjo agar kemudian ini mendorong perubahan perilaku. Itu yang saat ini sedang kita eksperimentasi melalui platform Pasti Anggur, dan itu kan menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam rangka untuk mendorong perubahan perilaku tadi. Nah, tadi nyambung dari Mas Ipang, ini di apa? Prinsip dasarnya hanya milah. Yang dilakukan di sini prinsip dasarnya milah untuk merubah sampah menjadi intermediate product. Untuk merubah sampah menjadi komoditas, aktivitas kuncinya hanya milah. Iya. Jadi ini kita bayangkan sebagai infrastruktur hilir, meningkatkan pemanfaatan dengan mekanisasi dan lain sebagainya, sehingga di tahun 2022 ya kita melakukan investasi untuk melakukan mekanisasi. Iya. Aktivitasnya ya segede, kita investasi cukup mahal, 3 miliaran. Alat segede itu hanya fungsinya hanya satu, memilah sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan sejak dari rumah. Secanggih apapun teknologi di hilir, prinsip dasarnya milah, aktivitas kuncinya milah. Sesuatu yang kemudian bisa dilakukan sejak dari rumah. Kenapa juga harus kemudian pemilahan itu dilakukan ketika sudah baru sampai di TPA baru dipilah? Iya, betul. Kalau tidak kemudian dipilah sejak dari rumah, kan gitu. Nah ini upaya untuk mendorong perubahan perilaku itu ya harus ditopang dengan satu ekosistem yang cukup sebenarnya, ekosistem mendukung. Ada ekosistem politik berupa kebijakan, ekosistem sosial berupa partisipasi sosial, terus kemudian juga ada ekosistem infrastruktur teknologi untuk menopang aktivitas. Pak, kalau para pegawai Kupas ini dari mana, Pak? Ya dari mana-mana sebenarnya. Iya. Ada yang tidak tahu dari mana juga gitu. Iya, saya lihat kayaknya punya latar belakang yang macam-macam. Ini kan ada backsoundnya kan, ada backsoundnya, backsoundnya orang. Itu Mbak Mila. Mbak Mila itu gabung 6 tahun yang lalu. Saya tidak tahu nama sebenarnya Mila atau Meli atau siapapun tidak tahu. Tidak ada yang tahu dia lahir dari mana. Karena tidak punya identitas kependudukan dan lain sebagainya. Setiap kali dulu lucu kok. Jadi di bawah pertama karena digaruk oleh Dinsos, Dinas Sosial, terus kemudian direhabilitasi 3 bulan. Setelah rehabilitasi 3 bulan terus disetorkan ke situ, termasuk beberapa anak jalanan itu. Nah, termasuk Mbak Mila ini. Mbak Mila ini kita tidak tahu, dia namanya Mila ya karena pengakuan nama saya Mila, Pak. Gitu. KTP, dulu tuh saya saya pramugarinya Garuda, semacam-macam kayak gitu. Kisah tentang anak-anak jalanan kisah tentang karyawan di Kupas Panggung Harjo, kawan-kawan bisa baca di Mojok ya. Ada banyak cerita, ada yang pernah nulis ya. Iya, mantan preman, ya udah kecil. Tapi luar biasanya adalah mereka kemudian menjadi berdaya untuk memilah, untuk mengelola gitu kan hal-hal yang oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang nggak berguna. Kemudian dipilah menjadi sesuatu yang ya akhirnya bernilai jual. Iya, nilai ekonomis. Nilai ekonominya itu terasa kalau seperti ini ya, dibandingkan bank-bank sampah yang hanya sekedar kecil-kecil, tapi kemudian dari awal sudah diiming-imingi dengan sisi ekonominya gitu ya. Kalau ke depan ini mau seperti apakah nih kalau menurut Pak Wahyudi? Ya, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya dalam rangka untuk salah satunya adalah dalam rangka untuk melakukan eksperimentasi kebijakan. Hari ini kita awal model bisnis yang kita jalankan di tahun 2021 ini adalah model bisnis yang keempat, yang melalui proses bagian dari eksperimentasi tadi. Nah, model bisnis yang keempat itu kita memutus gitu ya, bukan memutus tapi membagi
membagi aktivitas-aktivitas yang ada di Kupas menjadi 4 entitas. Gitu. Jadi hari ini Panggung Harjo mengelola 4 entitas. Ada satu entitas yang fokus ngurusi pelanggan, ngurusi bekerja di sisi hulu dan di tengah pengangkutan namanya Pasti Angkut. Hari ini melayani lebih dari 3.000-an pelanggan, tidak hanya dari warga desa Panggung Harjo, tapi juga sampai Gentan, sampai Jalan Solo, jalan gitu. 57 diantaranya itu adalah infrastruktur publik. Sebagian merupakan objek vital daerah, rumah sakit, perguruan sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor pemerintah, dan ada 50-an. Nah, mereka fokus untuk mendorong perubahan, melakukan perubahan perilaku, mengelola pelanggan, ya, mendorong perubahan perilaku, terus kemudian juga mengelola perubahan berbasis data dan lain sebagainya, sehingga butuh topangan aplikasi dan lain sebagainya, teknologi kan lah. Nah, terus kemudian Kupas ini dia fokusnya hanya pemilahan. Pokoknya menjadikan sampah menjadi intermediate product. Gitu. Nah, di samping itu ada satu entitas lagi yang ngolah plastik. Dia fokus ngurusi plastik. Jadi kita hanya ngambilin plastik secara umum oleh teman-teman itu kemudian dibagi menjadi 21 jenis. Jadi masing-masing bernilai jual sendiri dan lain sebagainya. Itu satu entitasnya. Nah, ada satu lagi entitas yang fokus ngurusi organik. Jadi setelah di sini pilah menghasilkan 3 jenis, ada residu, ada organik dan bernilai jual. Ini material daur ulang. Material daur ulang distorkan ke material organik distorkan ke instalasi pengolahan organik. Nah, untuk yang instalasi pengolahan organik itu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Jadi ya, yang mencukupi biaya operasional dan sebenarnya di cover oleh pemerintah, termasuk penyebutan untuk sampah organik yang sudah terpilah. Jadi ada satu task force gitu ya, satu gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk fokus hanya ngambilin sampah-sampah organik yang dari rumah tangga yang sudah mau milah, untuk kemudian diolah menjadi biogas. Jadi teknologinya biodigester, itu kapasitasnya ya 40 meter kubik per hari dan lain sebagainya, cukup besar. Nah, berarti ada 4 entitas. Nah, untuk residu itu kita sementara ini mengandalkan instalasi. Nah, ini sebenarnya dalam rangka untuk membangun ekosistem, kan? Membangun ekosistem hulu, ekosistem tengah, ekosistem hilir kayak gitu dalam skala kecil. Nah, yang sedang kita rencanakan hari ini adalah sejak setahun yang lalu kita secara serius berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Bantul, gitu ya, untuk mendorong eskalasi apa yang kita lakukan agar diskala luaskan. Dan mulai bulan Maret kemarin kita sudah melakukan proses konstruksi untuk kemudian memperkuat ekosistem yang di hulu, memperkuat ekosistem yang ada di hilir, untuk setidak-tidaknya membesarkan, menskala besarkan apa yang sudah dilakukan di Panggung Harjo. Insya Allah sih bulan Mei akhir lah, setidaknya seharusnya sudah fungsional. Kapasitas kurang lebih sekitar 150 ton per hari. Di mana itu Pak? Di Bawuran. Oh, di Bawuran. Di Bawuran itu di atasnya TPSD Piungan. Iya. Oh, okay. Nah, itu lokasi ke-6. Lokasi ke-6. Jadi sebelumnya kita sosialisasi di banyak tempat, ditolak. Ketika sosialisasi itu masyarakat wah bagus Pak, kita sepakat itu Pak, kita harus bareng-bareng. Tapi jangan di tempat saya. Tapi jangan di sini ya. Itu kan kira-kira. Jadi gini sekali Iya, wah Pak, sepakat gue Pak, saya nih gue. Tapi yang penting lagi Pak, nggak niku bermasalah. Nih kan, lagi ngerasake jenengan pripun aku niku. Paham, bisa paham. Akhirnya, lah pripun, aduh. Terakhir mungkin Pak Wahyudi, ini kan eksperimen yang sudah berlangsung lama lah, lebih dari 10 tahun ya. Terus ya kemudian tadi pemerintah di Bantul terutama juga sudah mulai aware soal ini untuk membangun, untuk memfasilitasi itu. Nah, ada harapan nggak hal yang seperti ini juga diduplikasi oleh kabupaten lain atau kampung-kampung lain lah di Jogja gitu kan? Ya, Jogja kan saya pikir juga punya anggaran yang cukup besar tadi itu ya. Itu bisa. Boleh nggak itu?
Tapi sebetulnya ini bisa diduplikasi kan Pak di kelurahan? Sangat mungkin. Barang ketok kabeh. Iya. Barang ketok dan kita sangat terbuka. Artinya kita tidak pernah menyembunyikan apapun. Jadi mau melihat, mau magang. Ada proses pemagangan malah. Hari ini tahun mulai 2-3 tahun kita fokus ada proses pemagangan. Ini dari banyak daerah magang 1 bulan, 2 bulan kita kayak gitu. Dan upaya untuk mendiseminasi gagasan ini ya. Karena memang tapi ya itu ada banyak hambatan tentunya ya. Political barrier, terutama politik. Karena ya prime movernya harus di pemerintah. Prime movernya itu. Nah, pemerintah seringkali saya seringkali kan sampaikan kayak gini nih. Ini kan apa ya? Kultur birokrat kita ya mungkin kayak gitu ya. Jadi pemerintah kita itu kurang apa sih sebenarnya? Punya kewenangan untuk ngurus dan ngatur kan gitu. Untuk kewenangan untuk memaksa orang berubah kayak gitu ya. Dia punya sumber daya. Pinter-pinter dan lain banyak, dan tidak hanya pinter, banyak. Gitu kan. Punya anggaran yang cukup, nggak cukup besar malah. Iya cukup. Punya kewenangan, punya sumber daya, punya anggaran. Tapi persoalannya tidak punya imajinasi, jadi repot kan? Akhirnya mau maju mundur, mubeng minger, maju ngetoke anggaran, mundur ngetoke anggaran, mubeng ngetoke anggaran, minger ngetoke anggaran, itu tidak kemana-mana. Iya, dan maksudnya bertahun-tahun kan masyarakat juga sebenarnya menuntut hal itu ya. Ya, bisa dikatakan orang kalau nyebut bebal gitu kan. Bisa dikatakan itu juga. Iya, tapi masyarakat juga sama juga harus sebareng. Iya. Nggak bisa. Jadi urusan sampah itu asas pengaturannya itu urusan privat. Iya. So, di Pangguharjo kan kita sampaikan itu. Pilihannya 2, Pak. Milah pembayar mahal. Tapi mesti masyarakat punya pilihan ketiga. Aku nggak mau milah, nggak mau bayar. Terus pripun Pak? Ngaten kan? Iya. Kita sampaikan mboten ana niku urusan privat, urusan pribadi Pak. Jenengan jungkir balik mboten ana. Ajeng jenengan tumpuk mboten ana apa selama niku dalam batas wilayah privat jenengan. Selama dalam batas pekarangan jenengan. Dipastikan baunya jangan sampai melewati batas pekarangan. Kan gitu kan? Dipastikan lalaknya jangan sampai menyeberangi batas pekarangan kan ngoten. Nek ngoten tak bakar, Pak. Mboten ono, mang bakar mboten ono. Tapi pastikan asapnya tegak lurus lho ya. Gitu kan. Tetapi ketika kemudian bau atau timbulan sampah sudah keluar dari batas pekarangan, baunya sudah keluar dari batas, asapnya sudah keluar dari batas pekarangan, jenengan iku kudu tunduk pada aturan hidup pertama. Ora iso sakarepe dhewe, kan ngoten. Jadi kalau ini sudah keluar kepada wilayah publik ya kita harus tunduk pada aturan hidup bersama kan. Nggak bisa kemudian semaunya kan ngoten. Nah, peran pemerintah hanya kemudian mengatur pada urusan publik kan ngoten. Urusan publiknya itu pemerintah harusnya ngurus dan ngatur. Jangan sampai urusan privat itu offset gitu kan. Offset kan ngoten. Nah, jadi wilayahnya harus jenengan ngurus dan ngatur. Itu kewenangan pemerintah untuk wilayah sana kan. Jadi nggih harus ada dua harus bareng-bareng. Enggak bisa kemudian ini sepenuhnya salah pemerintah, enggak bisa. Juga masyarakat juga punya kontribusi yang besar. Dari tadi timbulan sampah itu kita eksponensial itu perilakunya masyarakat, Pak. Kan gitu. Nah, persoalannya adalah kemudian pemerintah itu punya kewenangan ngurus dan ngatur, tapi kok yang terjadi itu bukan semacam itu kan. Kebanyakan ngatur atau ngurus kan. Jadi masyarakat ini piye kok ngatur atau ngurus kan gitu. Dilarang buang sampah tanpa pernah disiapkan tempat sampah misalnya kayak gitu terus piye. Gitu. Jadi artinya ini harus jadi refleksi bersama. Makanya momentum darurat sampah itu setidaknya harus dimanfaatkan betul untuk 2 hal. 1, mendesain ulang tata kelola sampah. Ini menjadi wilayahnya pemerintah. Yang kedua, mendorong perubahan perilaku. Kita itu hari ini praktis tidak punya pilihan kecuali berubah perilaku nih. Selama perilakunya tidak berubah, secanggih apapun, secanggih apapun alat tidak bakal menyelesaikan. Mohon garek pilihannya pripun. Tidak punya pilihan lain. Gitu. Jadi bagaimana? Kawan-kawan, apakah ingin Jogja punya julukan sebagai kota sampah? Kota sampah, karena selalu yang muncul adalah darurat sampah, atau kita mau berubah.
kota pendidikan lingkungan hidup. Nah, kota kita pendidikan. dorong ke sana. Nah, betul. Gitu. Kita dorong ini menjadi momen untuk berubah soal ya Jogja sebagai kota lingkungan ya harusnya. Iya. Oke, Mas Tolong. Oke, satu lagi. Ya. Terakhir, ini bukan soal angka Pak Wahyudi. Ya. Kalau mau membuat Kupas seperti ini, biaya yang dikeluarkan itu berapa? Ini bukan soal angka, tapi masyarakat atau minimal pemerintah itu harusnya juga punya imajinasi. Itu. Kira-kira butuh berapa, angka berapa? Kalau saya jawab langsung dengan angka, itu artinya ya saya hanya akan mendorong kesalahan yang terus berulang kayak gitu. Ya, makanya bukan soal angka ini. Untuk menyelesaikan persoalan sampah, kita butuh perbaikan di 4 infrastruktur. Yang pertama infrastruktur politik, terkait dengan regulasi, fasilitasi, insentif dan disinsentif. Yang kedua butuh perbaikan di infrastruktur sosial, terkait dengan perubahan perilaku dan lain sebagainya, adanya ruang partisipasi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu butuh perbaikan di infrastruktur ekonomi, terkait dengan bagaimana mendesain sebuah entitas ekonomi yang mampu memberikan jaminan atas keberlanjutan dari semua proses. Itu artinya hitung-hitungan skala ekonomi dan lain sebagainya. Baru kemudian infrastruktur teknologi. 3 yang lain harus dibenerin dulu, kan? Baru infrastruktur teknologinya mengikuti. Karena prinsip dasar teknologi itu membantu. Kalau kemudian langsung dibangun, yang terjadi kan tidak semacam itu. Kebalikannya, 3 yang pertama itu tidak pernah diurusin, tiba-tiba datang alat, datang tempat. Itu bisa diperkirakan kapan mangkraknya kok. Gitu. Jadi saya tidak akan jawab kan. Sebelum ketiga ini, ayo bareng-bareng dulu infrastruktur ekonomi politiknya dibenerin dulu, gitu. Baru kemudian infrastruktur teknologinya akan mengikuti. Ada satu kasus jadi ada pondok pesantren Anukoyah di Guluk Sumeneb. Mereka datang, mereka magang di sini melalui program pesantren emas. 1 bulan magang di sini, 6 bulan kemudian mereka tetap kita alat pilahnya itu sangat sederhana. Dia hanya menata meja kayak gitu untuk kemudian dipilah. Nah, mereka kemudian mereka sampaikan, Kang, jadi jenengan pede saja dengan alat yang sangat sederhana ini, pede saja. Karena apa? Kesederhanaan di sisi hilir itu menggambarkan kesempurnaan di sisi hulu. Semakin rumit teknologi yang jenengan butuhkan, artinya masyarakat di sisi hulu ini semakin persoalan semakin kompleks kan gitu. Nah, kan jenengan membutuhkan teknologi yang sederhana, artinya ini menggambarkan kesempurnaan di sisi hulu. Nah, ini malah poinnya jenengan ngoten ini mboten perlu alat jenengan kok. Gitu. Jadi sering kok ya sing ngono pilah mbok kula mboten ngerti persoalannya. Kompleks gitu. Oke, gitu. Terima kasih Mas sami-sami, Mas Agung, Mas Ipang. Teman-teman Langkah Kuda, demikian episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tuk tak gitu. Maksudnya kayak gitu.